你当姐妹，我不要妹，我真的很爱你。Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, saya cerita dulu sebelum saya memulakan membuat reaction ya. Jadi tadi ya saya baru saja pasang itu dashcam di kereta pemirsa. Disebabkan ya pengalaman saya masa saya jemput anak saya balik dari sekolah ya, ada seorang laki-laki ya warga asing itu ya seperti saya yang pendatang ini, dia kayak mau nabrak kereta saya pemirsa ya, seolah-olah saya tabrak dia begitu, tapi karena dilihatnya mungkin itu seperti untuk sangkutan handphone ya, dia kan modelnya yang bentuk petak kotak begitu, dipikirnya itu adalah dashcam, jadi dia terus lari pemirsa ya. Jadi saya takut pemirsa. Saya takut kalau lah kejadian lagi seperti itu kan. Jadi saya ingatlah ya, zaman sekarang ini memang sangat perlu sekali memasang dashcam di kereta ya. Ya jaga-jaga daripada nanti jadinya seperti yang saya alami itu. Nasib baik saja dia lari. Kalau dia bertekak mulut dengan saya yang mengatakan saya langgar dia, habislah saya ya pemirsa. Itu namanya orang yang mau uang tapi nggak mau kerja. Jadi saya itu hari ya langsung beli online tuh dashcam, terus dipasang lah pemirsa. Ya mana tahu ya kan, adalah kebaikan juga untuk dashcam ini ya, selain untuk berjaga-jaga ya, siapa tahu kan ada momen yang viral ya kan, yang bisa kita jadikan video viral, begitu pemirsa ya kan. Tapi lebih dari untuk menjaga keselamatan sih, seperti yang saya alami itu ya, takut saya pemirsa, tiba-tiba dia jatuhkan diri. Nasib baik ada orang-orang lain yang tengok kan, terus dia teriak begitu, orang-orang yang tengok tuh teriak kan, jerit macam tuh, dia jadinya lari begitu pemirsa ya. Itu harusnya kita tengok juga ya, di lingkungan kita kalau ada kejadian seperti itu kita jerit aja, jangan sampai kejadian memakan korban yang menjadi fitnah begitu kan, nggak ada dilanggar tiba-tiba jatuhkan diri begitu. Takutnya saya. Jadi kan pemirsa, hari ini saya menerima video, saya akan membuat satu reaction. Sebenarnya videonya udah lama kan, karena saya haul ya kan, busy. Ya banyak lagi video yang saya simpan yang akan saya tunjukkan kepada pemirsa. Jadi ini mengenai seorang TKW di Singapura atau Singapura yang ketangkap basah oleh majikannya karena mencuri uang majikannya. Kenapa ya? Jadi kita akan tengok saja kronologinya seperti apa, apakah benar ataupun fitnah ya. Zaman sekarang ini kita ya tidak akan luput dari fitnahan begitu ya pemirsa. Seperti apa videonya? Jom saksikan bersama-sama. Lama bahasa China, bahasa Cina lah pula. Kamu ambil kesempatan kan, majikan bagus, kamu maju. Terus saya ini ada masalah besar, ada orang. Kamu dari hari pertama sama dengan saya pun kamu punya masalah besar, sampai berapa bulan kamu tak bisa settle. Benar tak? Yang 150 saya tolong kamu kirim, uang sudah dipotong dari bank saya, tetap kamu cakap dengan saya adik tak dapat. Itu pun saya diam saja, saya rugi. Tapi kamu ambil kesempatan daripada saya, daripada majikan, kamu mau apa? Benar, dari tadi saya sudah ingat saya mau hantar kamu ke polisi ya. Lebih baik saya carikan majikan buat kamu. Karena saya cari majikan pun, kamu tetap curi juga. Karena kamu punya masalah banyak. Enggak, benar saya. Sekali aja, saya minta maaf, Kamu punya minta maaf tak mahal. Dengan saya tak berharga. Kamu tanya temannya, malu tak? Majikan baik, kasih kamu gaji tinggi, tak ada uang kasih kamu, ada part time suruh kamu kerja.
Itu uang semua dia kasih kamu. Jadi kamu mau apa lagi? Curi 1 kali tak cukup, 2 kali. Sudah 1 kali, 2 kali, nanti pasti ada ketiga kali. Kalau sudah terbiasa ya emang seperti itu nanti kebiasaan. Aku nggak terbiasa kok. Buktinya sampai 他的 2 那个欠 kali. 条有吗？一共是欠你550，再加570。没有，有在他兜子里有。 Ambil kan kamu punya receipt 没有 semua? 我给他。 Majikannya yang mana ini 关 ya? 了门，听话。 Kayaknya ya. 我明天要回了，真的。亲爱的同学，真的。 Oh, wajah majikannya nampak baik kan pemirsa? 真的，我对他真的是我没想，你如果说。 Padahal ini majikannya baik loh. Oh, Tapi dia ini tetap 不是说差他。 ngambil. oh, Mbak jangan di video Mbak, tolong Mbak. Saya mau. barang ya? Karena saya sudah tak percaya sama dengan kamu, Bu Mina. Men, tolong men. 543。还有一个人，还有他痛有多少？ Ini majikannya baik, bukannya juga baik. 没有给 Ada 他，那我写起来。 udah diberi kesempatan 他的150 1 每个月都 kali. 有给他吗？之前有啊，我之前一次性付他过300，他说缺钱，我10月、11月一次性给他300。我就已经给了啦。对10月份给的，之前都是150、150给他，对对对对给到他手对了。，好，你给我那个笔，你给我一支笔。 Rumahnya kecil padahal kerjanya pun enak kayaknya. Kamu jangan men. Saya sudah kasih kamu peluang banyak kali, Mukminah, dari pertama Men, kali. bukan men, saya ada masalah. Men tahu kan yang black magic itu. Apa black magic? Itu kamu harus sendiri cakap dengan majikan. Jangan mau curi. Saya sudah kasih kamu banyak peluang, Tuh. Mukminah. Udah Kita dikasih tengok sekarang kesempatan. majikan macam mana. Men, 我以后就跟你当姐妹，我不要men，我真的很爱你你，不可以跟我再做工了，妮娜，真的。真的不要men，不是不是men，不是我妮娜，真的都不是不想要。不是，你这样你别激动，你不要不要不要那么激动，不是因为我跟你讲，如果昨天不是昨天，等一下，我先写一下，他欠你多少？如果你要是没有拿我的钱，你要是这样你不拿我的钱，你有困难我都会帮你。钱在哪里？他给你了。他说他寄回你了， OK，那个 receipt 在哪里？你问他，他说他寄回 Kamu 你 sudah kirim balik kasih saya receipt itu. 他说他 Tak kisah saya, kamu suruh kamu punya teman hantar sekarang 他说 juga. 他说没有，就是我让他去帮忙朋友赚这50在他手上，因为我心想好嘛，我有朋友怀孕了，然后说你可以借妮娜过来帮我，我说行了，我说你要给那他，我知道，你和小雨都 Hai, bahasa Mandarin lah pula, alama Rafael, panggil anak. Jadi yang kita dapat poinnya ini bukan kali pertama ya Mbak itu curi uang majikannya. Bahkan uang agennya juga ditipu oleh dia. Jadi dia suruh agennya itu untuk transfer uang ke kampung halamannya. Tapi katanya uang itu tak sampai ke tangan adiknya. Sehingga agennya kembali lagi untuk mengirim sehingga merasa diri agennya itu rugilah ya. Ternyata dia kalau saya nilai ya kaki wayang ini ya apa kena mengena dengan black magic. Dan bukan kali pertama, udah 2 kali ya. Berarti sudah kebiasaan. Kalau tadi penerangan orang yang merekam itu ini bukan kali pertama dan juga rumah yang ditinggalinya itu ya tempat kerjanya itu rumah majikannya itu nggak terlalu besar. Kalau kita lihat tadi ya suasananya seperti kalau di sini ya rumah style studio begitu ya pemirsa. Jadi untuk tempat tidur ya kan lengkap dengan ada apa itu tempat masak begitu saja, nggak ada diningnya lah inilah begitu kan rumah-rumah style studio begitu ya. Jadi luas rumah itu nggak terlalu capek lah untuk kita membersihkan. Kemudian ya yang saya salutnya dengan majikannya ini, dia itu kan kerja di situ ya, tapi majikannya memperbolehkan dia untuk mencari part time. Karena mungkin majikannya selalu mendengar ceritanya cerita kesusahan aja ya kan, dan juga hibah ya majikannya itu
Lihat aja tadi ya, waktu dia peluk ya, dibalas juga dengan majikannya. Wah, ini susah sih sebenarnya ya. Kalau dapat majikan yang seperti itu, baiknya terkadang ya begitu ya, yang kerja besar kepala, ngambil kesempatan. Seperti kata agentnya tadi ya, dia ngambil kesempatan, bukan sekali menipu begitu, mencuri, udah 2 kali. Kalau menurut saya ya, orang-orang yang begitu itu udah kebiasaan ya, udah penyakitnya memang panjang tangan. Jadi jalan penyelesaiannya nggak usah lagi dipekerjakan orang seperti itu, diantar aja pulang ya, ataupun diantar aja ke balai polis ya, dikasih pengajaran begitu agar jangan terbiasa. Ya, perempuan loh mencuri, walawe malu banget lah jadi orang begitu ya. Datang ke negara orang cari duit itu, carilah yang bagus, jangan mencuri. Itu sama saja mencoreng nama bangsa. Tidak menutup kemungkinan ya majikan itu trauma untuk mengambil ya pembantu atau orang kaji dari Indonesia, karena dia sudah seri ya kan, seri karena sudah berkali-kali katanya, bukan sekali saja, sudah 2 kali. Bahkan agennya juga ditipu begitu. Dan ceritanya soal black magic. Aduh, kita datang cari kerja ke negara orang itu, datang itu secara baik-baik, bekerjalah dengan baik-baik juga, jaga harga diri kita. Kalau kita sampai ditahan di polisi begitu kan, karena case mencuri, itu kan buat malu, apalagi langsung dipulangkan gitu ke tanah air ya, ke kampung halaman. Ditanyalah sama orang, kenapa dipulangkan karena mencuri? Malu nggak? Ya kalau punya rasa malu ya, kalau nggak punya rasa malu tuh lain hal lagi ceritanya. Saya tak paham lah dengan orang yang begini ya, dapat majikan baik, ngambil kesempatan, bukan malah bersyukur ya, seharusnya bersyukur. Nah ini yang selalu yang disorot itu majikan kejam lah ya, majikan suka pukul lah, majikan suka siksa lah. Tapi hal-hal yang seperti ini nggak ada itu yang tahu kan, padahal banyak ya kejadian seperti ini. Pembantu ya orang kaji itu bawa lari uang, bawa lari emas majikan begitu ya, bukan kali pertama ini case seperti ini. Di Malaysia juga banyak ya kejadian seperti ini. Jadi jangan selalu memvonis majikan kejam. Tapi ya ada juga kejadian pekerja atau pembantu itu buat hal seperti inilah. Ya dapat majikan yang baik, lembut ya, tapi ngambil kesempatan. Ya kan, buat orang jadi serik seperti itu. Jangan sampai kejadian seperti ini menutup rezeki orang-orang lain yang mau bekerja ke Singapura ya. Jangan sampai ya kerajaan di sana menutup pintu masuk untuk orang-orang kita yang mau bekerja ke sana karena banyaknya case pencurian begitu kan. Janganlah, kita jagalah nama bangsa kita. Kita jaga nama baik negara kita di negara orang begitu. Walaupun kita hanya bekerja di rumah, tapi itu juga harus kita jaga. Jangan sampai dicoreng dengan perlakuan mencuri seperti itu. Perempuan kok mencuri? Alamak, malunya lah saya. Aduh. Macam lah duitnya itu, gajinya itu nggak cukup ya. Kita tahu tadi yang dikatakan agennya, gaji pun juga diberikan cukup besar begitu. Apalagi kekurangannya ya kan. Semoga tidak ada lagi ya kejadian seperti ini. Ini cukup memalukan sekali ya, sungguh memalukan ya, karena saya juga perempuan. Kayaknya gimana gitu ya, perempuan kok mencuri gitu. Ya nggak harus laki-laki, perempuan lah, janganlah mencuri di tempat orang, di tempat sendiri juga ya. Usahakan kita menjadi orang yang amanah ya. Kalau kita amanah dalam bekerjaan ya, rezeki kita juga mengalir dengan lancarnya begitu. Oke, jadi begitu saja ya perkongsian saya di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.